Lepaskan aku. Lepaskan aku, beri dia obat lama. Lepaskan aku, berteriaklah sepuasnya. Tolong. Bajingan, tangkap dia. Tuan, tolong aku. Kumohon, Tuan. Bawa orang itu pergi, jangan kotori mobilku. Baik. Kumohon. Aku bersih. Aku benar-benar bersih. Tuan, kumohon. Kumohon. Pergi. Biar kau lari-lari saja, ayo. Hei, selesaikan mereka. Baik. Kamu cukup wangi. Teknik ciumanmu payah. Karena kasihan, aku akan mengajarimu. Ini untukmu 1 juta. Tidak usah. Sampaikan terima kasihku pada bosmu. Tadi malam memohon-mohon pada Bapak Bima. Mobil bergoyang semalaman. Tapi tidak minta uang. Bapak Bima dia pergi. Tidak mengambil uang. Cari dia. Aku ingin semua data tentang dia. Baik. Padahal dia putri keluarga Shen, sekarang jadi kurir makanan. Yah, siapa suruh dia tidak menjaga diri, bermain-main di luar dan pulang bawa anak haram, benar-benar karma. Ayo, ayo. Ali, tidak baik Nyonya sedang menghajar Tongtong, dia bilang akan memukulnya sampai mati. Anak nakal, cepat minta maaf pada anakku atau hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Tidak mau minta maaf, aku tidak salah, dia yang bicara buruk tentang mamaku, makanya aku pukul dia. Aku bicara yang benar, ibuku bilang ibumu itu tidak tahu malu, dia main di luar dan lahirlah kau, anak haram.
Tidak tahu malu kau masih bicara. Kau berani di depanku menganiaya anakku. Lihat, hari ini aku akan membunuhmu anak haram kecil ini. Berhenti. Aku tidak mengizinkan kalian menyentuh anakku. Jiang Li, kamu ini perempuan murahan yang tidak tahu malu. Kamu masih membela anak haram ini. Dia bukan anak haram. Aku tidak mengizinkan kalian menganiaya dia. Kalau bukan anak haram, apa? Hanya karena 5 tahun lalu kamu selingkuh dengan laki-laki lain di luar hamil anak haram, masih punya muka, melahirkannya membuat aku dan ayahmu dibicarakan orang di belakang. Sekarang kamu masih biarkan anak haram ini menganiaya anakku. Mama, aku tidak dia, kota hulu yang memarahimu. Kamu berani memanggil langsung nama anakku. Dia itu pamannya kamu yang tidak punya sopan santun, anak haram kecil. Kamu berani melototiku. Hei orang, pegang dia untukku, buka bajunya. Hari ini aku akan dengan keras menghajar ibu dan anak murahan ini. Mama, Tong Tong. kamu lepaskan aku. Sampah murahan, karena kamu menggoda laki-laki, karena kamu merusak nama baik keluarga Jiang, karena kamu melahirkan anak haram. Aku sudah bilang. Tong Tong bukan anak haram. Kalian semua hanya menganiaya mamaku. Suatu hari nanti ayahku tahu pasti tidak akan melepaskan kalian dan akan menuntut kalian. Sekarang kamu pakai ayahmu untuk mengancamku, anak nakal. Ayahmu di mana? Ayahku tidak datang mencariku, ada alasannya sendiri. Ayahku itu orang yang sangat hebat. Nanti memukul kalian sampai gigi rontok. Aduh, aku takut sekali. Ayahmu begitu hebat. Apa dia yang paling hebat di lingkaran Beijing, Bapak Bima? Benar. Cih, ibumu ini perempuan murahan mau mendekati Bapak Bima, mimpilah setinggi langit. Bawa ibu dan anak murahan ini seret ke halaman dan kurung. Malam ini jangan beri mereka makan. Baik. Tong Tong, Mama. Bapak Bima. Lagi mikirin apa? Sampai melamun begitu. Perempuan. Perempuan? Masa ada perempuan yang Bapak Bima ingat? Jangan-jangan masih yang 5 tahun lalu? Penasaran juga, sampai Bapak Bima ingat bertahun-tahun wanita macam apa dia. Aneh juga, sudah 5 tahun, kenapa dia tidak ketemu? Ayo minum. Dulu berani mengintip jendelaku, naik mobilku. Kenapa sekarang lenyap begitu saja? Di mana kau? Bapak Bima, Nyonya meminta Tuan segera pulang, ada urusan penting. Bima, kebetulan sekali. Pilihlah. Ini apaan? Pilih calon istri? Apa maksudmu? Jangan ngawur, kamu kan belum menikah. Aku sudah minta hitungan master, katanya. Biar keluarga Shen punya penerus, kakakmu harus menikah duluan. Kakakku sudah koma bertahun-tahun. Masa mau nikah? Kau gila. Aduh, bukan sungguhan nikah, cari pengantin untuk membawa hoki pajangan saja. Sudah, jangan bahas itu dulu. Nih, ini semua adalah gadis-gadis dari keluarga besar yang sudah aku cocokkan. Pilih cepat yang cocok buat kakakmu. Percaya takhayul? Ayo jangan berlama-lama, cepat.
ambil saja dia. Wah, bahkan tidak melihatnya. Setidaknya dia adalah kakak iparmu. Ah, tidak penting. Yang penting ibu suka. Yang ini kelihatan cocok. Putri keluarga Jiang Jiangli. Ya dia saja. Semoga setelah dia masuk ke keluarga ini, benar-benar bisa seperti yang dikatakan Master, membuatmu segera menikah dan punya anak. Oh, aduh Bima, ibu melakukan ini semua semata-mata demi kamu, demi keluarga Shen punya keturunan. Kalau kamu sekarang bisa memberi ibu seorang cucu emas yang jatuh dari langit, ibu pasti tertawa dalam tidur. Ibu? Hari masih belum gelap, jangan bermimpi dulu, Bu. Aduh, anak nakal. Mama, apa aku benar-benar anak haram? Mana mungkin kamu anak haram? Kamu adalah sayang mama yang paling dicintai. Kamu adalah malaikatku. Tapi sebenarnya papa kemana? Singkirkan mereka. Bukankah sudah kubilang? Papa, dia pergi ke tempat yang sangat jauh. Nanti kalau Tongtong sudah besar, Papa akan kembali. Tapi aku ingin papa cepat pulang, melindungi aku dan mama. Dasar perempuan nakal, kamu benar-benar beruntung. Kesempatan bagus seperti ini bisa jatuh padamu. Apa maksudmu? Keluarga Shen tertarik padamu. Mereka ingin kau menikah dengan putra sulung Shen. Besok kau akan dibawa masuk. Putra sulung Shen? Bukankah dia koma? Lagi pula aku sama sekali tidak mengenalnya. Aku tidak mau menikah. Kamu ini barang bekas. Beraninya kamu merendahkan orang yang koma. Kalau bukan karena keluarga Shen ingin punya cucu dan putra sulung Shen sudah koma bertahun-tahun, kamu yang sudah punya anak, mana mungkin mendapat kesempatan bagus ini. Bisa menikah dengan keluarga Shen dan menjadi nyonya besar, kamu harus bersyukur. Kesempatan bagus seperti ini. Kalau begitu, berikan saja padamu. Jiangli, keluarga Jiang sudah membesarkanmu. Sekarang waktunya kau membalas budi. Pintu keluarga Shen ini, kau harus masuk. Suka atau tidak, kau harus masuk. Ibu saya benar-benar efisien ya. Baru kemarin memilihkan seseorang untuk kakakku. Hari ini sudah harus menyambutnya masuk. Kata Nyonya, dia mencari orang yang menghitung gadis itu. 8 karakter kelahiran. Katanya asal menikah masuk. Keluarga Shen pasti punya keturunan. Nyonya khawatir makin lama makin banyak masalah. Makanya dia buru-buru mengadakan pernikahan. Kakakku sudah koma bertahun-tahun. Kapan dia sadar? Apakah dia bisa sadar atau tidak saja tidak tahu. Wanita itu seperti ini. Mau saja menikah masuk. Bapak Bima, keluarga Shen adalah keluarga kaya di ibu kota. Banyak wanita, berusaha keras pun tidak bisa masuk. Masa bodoh. Hei, Bapak Bima, mau kemana? Nyonya bilang, pernikahan ini Anda harus hadir. Jangan ikut, merokok sebentar. setelah hari ini ya, kita akan masuk ke kalangan atas ibu kota. Ayah, kau benar-benar akan membuatku menikah dengan pria koma itu? Saat ibu pergi dulu, kau berulang kali berjanji pada ibu, pasti akan merawatku dengan baik. Jiangli, ayah juga tidak ingin merendahkanmu, tapi perusahaan ayah butuh modal untuk berputar. Lagi pula, kalau tidak ada 5 tahun lalu, kejadian itu, kau melahirkan Tongtong, mungkin masih bisa mencari yang kau suka, tapi sekarang... Sudah sampai sini. Kenapa masih bicara soal 5 tahun lalu? Takut keluarga Jiang tidak tahu? Jangan banyak bicara. Orangnya sudah masuk. Pernikahan segera dimulai.
Minggir, minggir, minggir. Jalan selebar ini harus menghalangi jalan kami. Nanti biar besan kalian dipecat semua. Berhenti, hei, kabur. Aroma ini. Kamu. Kamu wangi juga ya. Suara ini sangat familiar. Apa itu dia? Mas Shen, kenapa kamu di sini? Kalian siapa? Aku Nyonya Jiang Jiangli adalah putri tiriku. Dia datang untuk menikah dengan kakakmu. Iya, dia adalah calon kakak iparmu. Dia saja putri keluarga Jiang Jiangli. Bawa dia pergi. Jangan tolong aku. Ingat Tong Tong, bukankah kamu selama ini ingin menyelamatkannya? Asalkan hari ini kamu patuh menikah dengannya uang untuk pengobatan. Tidak masalah. Saya sarankan kamu pikirkan baik-baik. Operasi Tong Tong tidak bisa ditunda lagi. Kalau kamu cari uang sendiri, sampai kapan kamu bisa? Asalkan kamu menjadi anggota keluarga Shen aku dan ayahmu. Akan segera mengatur Tong Tong masuk rumah sakit. Penyakit Tong Tong adalah penyakit jantung bawaan. Semakin cepat operasi dilakukan, semakin baik. Kalau tidak, bahkan tabib sakti pun tidak bisa menyelamatkannya. Oke. Aku ikut kamu. Ayo pergi. Bukan dia uang yang diberikan Budi Santoso dulu. Dia tidak mengambil 1 sen pun sekarang, apalagi tidak mungkin demi uang menjual dirinya. Kamu sebenarnya di mana? Waktunya sudah tiba. Silakan pengantin bersiap masuk. Upacara dimulai. Ya ampun, pengantin wanita. Ternyata menikah dengan ayam. Kamu tidak tahu Tuan Muda Shen, sudah koma bertahun-tahun. Mana mungkin mengadakan pernikahan? Menurutku, mempelai wanita itu tidak berharga di keluarga Shen. Keluarga Shen adalah keluarga super kaya. Kalau saja Tuan Muda Shen tidak koma, butuh pernikahan untuk keberuntungan. Kenapa harus Jiangli? Dia hanya hiasan untuk keberuntungan keluarga Shen. Tidak apa-apa, Jiangli. Dibandingkan dengan Tong Tong, ini semua tidak seberapa. Pegang erat ayam itu, cepat lanjutkan upacara. Sembahyang pertama. Ayamnya mati. Bagaimana ayam bisa mati? Aku juga tidak tahu. Tiba-tiba mati. Ini Jiangli, kan? Aku bilang ayam itu. Kenapa tiba-tiba mati? Ternyata mati karena dia. Ayam jantan untuk keberuntungan pun mati karenanya. Tuan Muda Shen sudah koma. Kalau Jiangli benar-benar masuk, bukankah dia juga bisa mati karenanya? Bapak Bima. Di dalam kan lagi nikah? Kenapa berisik sekali? Ada apa ini? Sepertinya Nyonya mencarikan ayam untuk upacara pengantin, tapi ayamnya mati.
Ibuku bisa melakukan hal yang konyol seperti ini. Kalau begitu mau lihat? Apa menariknya melihat hal seperti itu? Kembali ke perusahaan. Ayam mati ini benar-benar pertanda buruk. Nyonya bagaimana? Menurutku, untuk apa menikah? Jiang Li ini memang bukan orang baik. Hamil di luar nikah, anaknya sudah 45 tahun. Muka tebal sekali, entah di luar masih ada pria lain atau tidak. Sepertinya langit pun tidak tega melihatnya, sampai ayamnya mati. Sebagai peringatan untuk keluarga Shen. Apa? Jiang Li ternyata orang seperti itu. Bagaimana dia bisa menikah dengan keluarga Shen? Aku tidak seperti yang mereka katakan. Aku. Diam kau masih malu-malu kurang? Ah, Nyonya Damar, bukankah Yang Mulia yang bilang Jiang Li dan keluarga Shen paling cocok dalam astrologi, agar keluarga Shen punya keturunan? Jadi ya, kami biarkan dia menikah ke sini. Kalau begitu aku tanya engkau, apa Jiang Li dengan pria tak dikenal melahirkan anak haram? Dia bukan pria liar. Anakku juga bukan anak haram. Barang tak tahu malu, melakukan hal memalukan seperti itu malah berani membela pria liar itu. Aku rasa kau sama sekali tidak menganggap keluarga Shen ada di matamu. Nyonya Damar, dasar perempuan murahan. Memang sebelumnya dia melakukan hal memalukan, tapi itu sudah masa lalu lagi pula, laki-laki liar itu menghilang. Anaknya juga akan kusingkirkan. Jangan sampai mengganggu waktu baik hari ini. Zhou Fen, kalau kamu berani menyingkirkan Tong Tong, aku akan bertaruh nyawa denganmu. Berani kamu. Jiang Li, aku peringatkan kamu. Pernikahan hari ini, kalau sampai gagal, seumur hidupmu jangan harap bisa menemukan Tong Tong. Dia begitu kotor. Bagaimana aku bisa membiarkan dia masuk ke keluarga Shen? Nyonya Damar, bukankah ibu sudah minta pendeta hitung? Bazi Jiang Li dan Tuan Muda Shen paling cocok. Dan hari ini juga waktu yang baik. Kalau ini dilewatkan, bukankah ibu harus cari jodoh lagi? Kalau hitung ulang waktu baik, maka tidak tahu sampai kapan lagi. Ahli itu memang bilang, kalau anak sulung tidak menikah, Bima tidak akan menikah dan punya anak. Nyonya Damar, begini saja. Aku suruh dia di depan semua orang bersumpah seumur hidup tinggal di keluarga Shen. Sepenuh hati merawat Mas Bima tidak akan pernah bertemu lagi dengan anak haram itu. Kalau dia tidak bisa lakukan, biar mati celaka disambar petir. Dia bukan laki-laki liar dan aku tidak bisa tidak bertemu Tong Tong. Tidak, aku tidak mau. Ini bukan urusanmu, bersumpahlah. Aku bisa setuju merawat Tuan Muda Shen dengan sepenuh hati. Tapi aku tidak bisa tidak bertemu Tong Tong. Jiang Li, jangan tidak tahu terima kasih hari ini. Asal kamu bersumpah setan aku biarkan kamu masuk. Bersumpah. Kalau tidak, hari ini aku pukul sampai kamu bersumpah. Aku tidak bisa tidak bertemu Tong Tong aku. Aku tidak bisa tidak bertemu Tong Tong. Zhou Fen, ampuni dia Ali, setidaknya anakku juga. Kamu akan memukulnya sampai mati. Diam kamu. Aku lakukan ini semua demi keluarga Jiang. Kalau kamu tidak bersumpah hari ini, aku pukul kamu sampai mati hari ini. Pergi. Berhana. Apa yang kalian ributkan? Wanita ini belum melakukan ritual sudah membunuh ayam itu. Dan aku juga dengar dia di luar dengan pria lain. Kalau begitu, batalkan pernikahan. Tidak bisa. Hari ini hari baik. Ini untuk menyembuhkan kakakmu dan juga pernikahanmu tidak bisa dibatalkan. Karena tidak bisa dibatalkan, lanjutkan pernikahan. Menyusahkan seorang wanita apa-apaan ini? Tapi, Bu, lelucon ini belum cukupkah sampai sekarang? Asalkan dia setuju menikah ke keluarga Shen akan merawat kakakku dengan sepenuh hati. Patuh pada aturan. Itu sudah cukup. Bapak Bima ini. Dia ternyata membantuku.
Perkataanku tadi kau dengar semuanya. Merawat kakakku dengan sepenuh hati patuh pada aturan. Bisa kau lakukan? Aku akan mengikuti kata Bapak Bima. Merawat dengan baik kakak sulung keluarga Shen. Aturlah ritualnya. Cari ayam lain untuk ritual. Baik. Tidak perlu repot. Ritual dengan ayam seperti apa jadinya? Aku akan mewakili kakak untuk ritual dengannya. Konyol seperti apa ini? Batalkan saja pernikahannya, bubar. Baik, terserah kamu. Entah keberuntungan macam apa dia, seorang wanita yang telah dinodai bisa memberi hormat pada Bapak Bima. Orang yang tidak tahu mengira dia akan menikah dengan Bapak Bima. Seperti yang diketahui semua orang, Bapak Bima dan Tuan Muda Shen, hubungan kakak adik mereka baik, dia hanyalah menggantikan kakak laki-laki untuk upacara pernikahan. Dikatakan bahwa Bapak Bima sombong dan angkuh sulit bergaul. Sekarang terlihat. Rumor itu ternyata tidak sepenuhnya benar. Setidaknya, dia telah menyelamatkanku dari situasi sulit. Kedua mempelai saling berpegangan tangan. Jangan salah paham. Aku hanya ingin segera mengakhiri sandiwara konyol ini. Terima kasih Bapak Bima. Aku tidak berpikir macam-macam. Syukurlah. Mempelai satu kali membungkuk. Dua kali membungkuk. Tiga kali membungkuk. Tuan Muda, silakan buka kerudung pengantin wanita. Upacara pernikahan hari ini selesai di sini. Ada urusan lain, saya pergi dulu. Bayangan ini... Mungkinkah dia? Tidak mungkin. Mana mungkin ada kebetulan seperti ini? Tidak peduli bagaimana acara pernikahan hari ini, berlangsung kacau. Mulai hari ini, kamu adalah menantu keluarga Shen. Kedepannya kamu harus patuh dan menjaga diri. Jaga Huainan dengan baik. Mengerti? Ya, saya tahu. Selama aku masih bisa bertemu Tongtong, apa artinya melakukan semua ini? Kalau begitu, bereskan dan atur semuanya di sini. Saya benar-benar akan tinggal di sini mulai sekarang. Tapi tetap harus, pertama-tama suruh Zhou Fen melepaskan Tongtong. Halo? Aku sudah sesuai keinginanmu, menikah ke keluarga Shen. Tongtong sudah bisa dilepaskan, kan?
Menikah ke keluarga Shen Fingya hanyalah langkah pertama yang aku minta. Jiang Li, selanjutnya, kamu harus membantuku mendapatkan tender proyek terbaru Grup Wijaya. Proyek itu bernilai 2 miliar. Jika kamu bisa mendapatkannya, aku akan membiarkanmu bertemu Tong Tong. Dan lagi, operasi jantung Tong Tong segera akan dilakukan kan? Dan kamu kebetulan tidak punya uang. Aku dan ayahmu bersedia menanggung semua biaya medisnya. Kamu terlalu berharap padaku. Proyek 2 miliar, ya mana mungkin aku bisa mendapatkannya? Mudah, proyek ini diurus langsung oleh Shen Ershao. Data tender kita seharusnya tersimpan di ruang kerjanya. Kamu hanya perlu pergi melihat data anggaran mereka dan beritahu aku. Zhou Fen, ini melanggar hukum. Sepertinya kamu tidak ingin bertemu Tong Tong lagi. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Tunggu. Aku akan coba. Kenapa tidak dari dulu setuju? Demi Tong Tong. Bagaimanapun, aku harus mencoba dulu. Itu, aku mau tanya, Bapak Bima tinggal di kamar mana? Apakah dia sudah kembali? Oh, aku ingin berterima kasih padanya karena sudah membantuku hari ini. Bapak Bima pulang dan tinggal di kamar itu. Tapi dia jarang pulang. Terima kasih. Bukan keduanya. Itu dia. Dia adalah orang yang hari ini bersamaku, melakukan ritual di atas panggung Bapak Bima Santoso. Tuan Muda Bima sudah pulang. Kamu di sini? Muka aku alergi. Aku kurang familiar di sini. Aku salah kamar. Berhenti. Bapak Bima, ada perintah? Kamu adalah istri kakakku. Bukan soal perintah. Sebelum kakakku celaka, dia selalu jadi orang terbaik di lingkaran Beijing. Juga kebanggaan keluarga Shen. Meskipun kamu dan kakakku belum resmi menikah, Aku yang menikahkanmu. tapi baik secara formal maupun secara nama, sekarang kamu adalah istri kakakku. Aku tahu. Kamu menikahi kakakku demi uang. Aku juga dengar pengalamanmu sebelumnya. Sangat menarik. Bapak Bima, apa yang sebenarnya ingin Anda katakan? Asal kau bersungguh-sungguh merawat kakakku dengan baik. Yang lain tidak penting, tapi
Jika kau buat aku tahu kau tidak setia pada kakakku atau melakukan sesuatu yang mengecewakan kakakku, kau tanggung akibatnya. Jika kau membuatku tahu kau punya niat buruk terhadap kakakku atau melakukan sesuatu yang menyakitkan hatinya, tanggung akibatnya sendiri. Tenang saja. Hal yang kujanjikan di pernikahan aku pasti tidak akan mengingkarinya. Hanya saja tentang masa laluku. Kupikir Bapak Bima terkenal, berpengalaman dan berpengetahuan luas. Tapi ternyata Bapak hanya mendengar dari orang lain. Dan ikut-ikutan saja. Fake it me. Hari ini terima kasih sudah membantuku. Aku pergi dulu. Di pernikahan kelihatan polos. Tapi mulutnya tidak sopan. Dia benar-benar salah kamar. Bapak Bima. Ternyata adalah ayah Tongtong. Nanti tinggal satu atap. Bagaimana ini? Jangan-jangan dia sudah lupa kejadian itu. Tidak mengingatku. Tapi kalau dia masih ingat, tidak bisa. Sekarang situasi sudah kacau. Aku tidak boleh biarkan mereka tahu tentang keberadaan Tongtong. Bagaimana kalau dia juga ingin merebut Tongtong? Ya, sembunyikan selama mungkin lah. Halo? Sekarang aku di kafe yang tidak jauh dari rumah Bima. Kalau kamu tidak datang, aku akan mencarimu ke rumah. Tunggu saja. Aku segera ke sana. Benar-benar tidak bisa lepas. Kemarin aku pergi ke kamar Bima Santoso. Tidak menemukan dokumen yang kamu maksud. Barang penting seperti itu pasti tidak akan dia letakkan di tempat yang begitu mencolok sampai aku bisa melihatnya. Aku beri kamu waktu 1 minggu lagi. Setahu saya, operasi jantung Tongtong seharusnya sudah dekat, kan? Kalau kamu tidak bisa mendapatkan data, operasi Tongtong sebaiknya jangan dilakukan. Tongtong harus menjalani operasi. Dapatkan data, operasi Tongtong bisa dilakukan. Kalau tidak, tidak usah bicara. Bapak Bima, tadi Nyonya menitipkan pesan lagi untuk mengingatkan Bapak soal pernikahan. Ibuku benar-benar tidak bisa diam sehari pun. Baru saja untuk kakak laki-lakiku, dia mengambil seorang wanita ke rumah. Masih belum cukup sibuk untuknya. Aku sudah bilang ke Nyonya bahwa Bapak sudah punya seseorang yang disukai. Selain gadis itu, tidak ada yang bisa menarik perhatian Bapak Bima. Cari lagi, baik. Itu dia. Berhenti. Hah? Kamu buta? Jalan nggak lihat jalan? Maaf. Gue lagi mood baik hari ini, cepat pergi dari sini.
Lepasin aku. Lepasin kamu? Gimana kalau kamu kabur lagi? Kamu masih ingat aku? Malam itu sangat berkesan. Mau lupa juga nggak bisa. Jangan gitu. Kita nggak boleh gini. 5 tahun lalu kamu yang mulai duluan. Kamu yang minta aku bantu. Lupa. Dulu aku bantu kamu. Sekarang giliran kamu balas budi. Kamu dengar apa yang saya bilang tadi? Rawat kakakku dengan sepenuh hati. Bisa patuh aturan dan bersikap sopan. Lepaskan aku. Hilang selama 5 tahun. Kamu pikir aku akan biarkan kamu kabur lagi? Lepaskan aku. Mau apa sebenarnya kamu? Tentu saja tidak bisa biarkan kamu seperti 5 tahun lalu. Kamu ambil untung lalu tinggalin aku. Siapa sebenarnya yang dimanfaatkan? Bapak Bima, jangan bilang diri sendiri seperti korban. Kamu tahu siapa aku? Dia barusan memanggilmu seperti itu. Aku barusan tidak memanggil. Bima Santoso, ingat namaku baik-baik. Kalau kamu tidak mau bilang, boleh saja. Mau apa? Aku ambil ponsel. Kamu pikir aku mau apa? Buka kunci. Sebenarnya kamu mau apa? Ali. Ali. Kalau kamu tidak ada urusan, aku pergi dulu. Aku akan mencarimu lagi. Hapus teman saya, tanggung sendiri. Dia kayak punya mata ketiga. Bapak Bima Nyonya Besar baru saja masuk. Orang yang Anda idamkan sudah ketemu. Bima sudah menemukan gadis itu. Benar, Nyonya. Anda mungkin bisa segera minum teh menantu. Sungguh bagus sekali. Ah, pendeta itu benar sekali. Setelah putra sulung menikah, hubungan putra kedua pun maju. Meskipun Jiang Li masuk dengan beberapa rintangan, setidaknya ada efeknya. Nyonya, Kau panggil aku apa? aku... Meskipun kau dan Huainan belum menikah secara resmi, tapi semua orang di kalangan militer, siapa yang tidak tahu kau adalah menantu tertua keluarga Shen? Kalau orang lain dengar, apa yang akan mereka pikirkan? Kalau begitu aku... Panggil saja ibu. Ibu.
lusa kita ada acara keluarga Shen. Paman sepupu jauh kita berulang tahun. Kau ikut aku. Kalau begitu, apakah Bapak Bima akan datang? Bima sangat sibuk. Dia jarang pulang ke rumah tua, apalagi hadir di acara seperti ini. Kau harus bersikap baik. Jadilah menantu tertua keluarga Shen yang baik. Kalau kau mempermalukan keluarga Shen, aku tidak akan memaafkanmu. Jiang Li itu sangat memalukan di pesta pernikahan. Masih punya muka ikut Bibi Shen keluar dan mempermalukan diri. Pada akhirnya itu hanya boneka yang dipajang keluarga Shen untuk pamer saja. Tuan muda Shen yang sulung sudah menikah. Apakah sekarang giliran tuan muda kedua? Menurutmu dia suka gadis seperti apa? Semua sosialita di lingkaran ibu kota ini, siapa yang tidak ingin tahu siapa kekasih sepupu keduaku? Itu tergantung siapa yang bisa menikah dengannya. Benar, banyak wanita yang menyukainya. Siapapun itu, tidak mungkin aku, kakak iparnya. Hei, kenapa tidak membalas pesanku? Apakah dokumen penawaran dasar sudah ditemukan? Jangan salahkan aku jika tidak memperingatkanmu. Penyakit tongtong tidak bisa menunggu. Kamu sekarang... Jiang Li, akhirnya kamu mengangkat teleponku. Di mana kamu? Bima Santoso, kenapa dia meneleponku? Katakan di mana kamu. Aku akan ke tempatmu sekarang. Aku tidak bisa sekarang. Pantas saja Hotel Puncak Awan Bintang 5. Memang bagus, mewah sekali. Hotel Puncak Awan. Ayo ke Hotel Puncak Awan. Mau apa ke Hotel Puncak Awan? Mencari seseorang. Maaf ya, tanganku terpeleset dan mengotori gaunmu. Tapi kamu memang sudah kotor, jadi kotor pun nggak masalah kan? Sampah memang tidak seharusnya pamer di sini. Ah, beraninya kamu menyiramku. Jiang Li, kamu sekarang di pesta keluarga Shen menyiram tamu. Kau bilang ini pesta, Shen? Maka aku sebagai menantu tertua. Jika aku diam saja, bukankah itu mempermalukan Shen? Kau benar-benar menganggap dirimu istri sulung Shen. Siapa yang tidak tahu kau bahkan belum menikah dengan Tuan Shen, hanya alat untuk pembersihan sial. Kau pikir setelah menjalani formalitas dengan Bapak Bima, kau punya kedudukan? Aku bilang, sepupu keduaku paling benci perempuan cabul tak tahu malu seperti dirimu. Ini tempat yang disebutkan di telepon. Kenapa dia tidak kelihatan? Bima, kupikir kau tidak datang. Sepupu keduaku datang. Aku akan suruh dia menghajarmu. Sekarang kau takut? Aku bilang, aku akan suruh sepupu keduaku menghajarmu dan mengusirmu keluar. Sepupu kedua, cepat kemari dan hajar wanita jalang ini. Kamu selesai, sepupuku yang kedua datang. Tunggu saja diusir oleh sepupuku yang kedua. Jiang Li, apa lagi yang kau lakukan? Jiang Li, kamu memang punya banyak cara. Aku tidak sengaja. Kau salah paham. Salah paham? Kamu masuk ke ruang kerjaku, bertanya pada pembantu tentang keberadaanku. Jiang Li, aku tahu betul pikiranmu. Kenapa hanya berani merayuku? Tidak berani bicara di depanku? Aku tidak merayumu. Jiang Li, apa-apaan ini? Begitu ceroboh. Benar-benar mempermalukan keluarga Shen. Tadi bukannya sombong, kenapa sekarang tidak berani angkat muka?
Kau tahu dirimu memalukan kan? Berbalik dan lihat aku. Maukah kamu minta maaf pada Bima? Berbaliklah lihat aku. Kemari dan minta maaf pada Bima. Di pesta memakai masker seperti apa itu? Aku sedang flu, takut menular ke ibu dan bapak Bima. Dengar, kau adalah kakak iparku, wanita kakakku. Kusarankan kau selalu ingat ini. Jangan main-main, jangan punya pikiran buruk. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal menikah ke keluarga Shen. Kau pikir aku ingin menikah ke keluarga Shen? Aku malah ingin tidak pernah masuk ke pintu keluarga Shen kalian. Dan lagi, aku sama sekali tidak mungkin punya pikiran buruk padamu. Tenang saja. Apa maksudmu? Artinya persis seperti apa yang kukatakan. Boleh aku pergi? Jiang Li ini ternyata keras kepala juga. Di mana Li sebenarnya? Shen Huai'an begitu muak padaku sekarang. Identitasku ini entah bisa disembunyikan berapa lama lagi. Bagaimana ini? Di mana kau sebenarnya? Kamu. Ada orang? Ada orang? Tolong kami, ada orang? Kamu baik-baik saja? Dia menderita klaustrofobia. Dia tampaknya sulit bernapas. Kalau begini pasti akan terjadi masalah. Ali. Akhirnya aku menemukanmu lagi. Hanya semalam saja. Kenapa kamu terus mencariku? Bagiku malam itu jelas bukan hanya semalam. Aku sudah lama menganggapmu wanitaku. Selama 5 tahun. Aku tidak pernah melupakanmu. Jangan pergi lagi dariku. Liftnya kayaknya turun. Jangan takut. Bima Santoso. Bima Santoso. Pak Bima, dokumen tender proyek sudah selesai. Silakan diperiksa.
Ini dokumen tender yang diminta Zoufen. Tongtong memiliki penyakit jantung. Aku tidak bisa membiarkannya terus bersama Zoufen. Maaf, Bima. Ada orang di dalam? Ada orang! Cepat panggil ambulans, ada orang! Bima, bangun, ada orang! Di dalam lift, dia melihatku. Apa dia akan curiga aku kakak iparnya, Jiangli? Kemari. Kamu tidak apa-apa, syukurlah. Kamu nggak marah ya? Kenapa aku harus marah? Aku punya fobia ruang sempit. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah tidak bernyawa. Melihat penampilannya, dia tidak mengenaliku. Lagi ngelamun apa? Lepaskan dulu. Kamu mau ingkar lagi, Ali? Aku tahu kamu juga suka padaku. Kalau tidak, di lift, kamu tidak akan bersikap seperti itu padaku. Bima Santoso, kita tidak mungkin bersama. Kenapa? Pria dan wanita modern kamu suka, aku juga suka, kenapa tidak bisa bersama? Bukan Romeo dan Juliet. Bahkan jikapun mereka juga berusaha mati-matian untuk bisa bersama. Apa kamu pernah berpikir, mungkin aku punya pacar? Atau aku sudah menikah? Kamu punya pacar, kamu sudah menikah. Aku... Punya pacar bisa putus, menikah masih bisa bercerai. Alasan apapun tidak akan membuatku melepaskanmu. Bima Santoso. Kalau kamu tahu siapa diriku, kamu tidak akan berkata seperti itu. Halapin itu kata kepalaku. Kamu siapa? Jika terus memaksa seperti ini, aku benar-benar akan gila. Sudahlah, katakan padanya. Baik, kalau begitu aku akan memberitahumu. Sebenarnya aku adalah... Sebenarnya aku. Hei. Barang yang kuminta kamu sudah dapatkan kan? Waktu seminggu hampir habis. Jika kamu tidak memberikannya padaku, aku akan membuatmu seumur hidup tidak bisa melihat Tongtong lagi. Jangan sentuh dia. Aku akan segera datang. Siapa yang mencarimu? Ibu tiriku. Kamu punya ibu tiri? Ali! Siapa lagi di rumahmu? Aku sama sekali belum mengenalmu. Kamu tidak mengenalku tapi bilang suka padaku. Siapapun dirimu, keinginanku untuk bersamamu tidak akan berubah. Asal kamu setuju kita bisa menikah sekarang juga, aku akan merawatmu seumur hidup. Katakan padaku apa yang sebenarnya kamu khawatirkan. Aku. Aku benar-benar ada urusan mendesak. Besok malam aku akan mengajakmu. Nanti aku akan memberitahumu alasannya. Saat itu aku akan memberitahu dia kebenaran. Baik. Besok adalah hari Valentine. Dia mengajakku. Apakah itu berarti dia menerima cintaku? Barang yang kamu minta sudah kudapatkan. Sekarang biarkan aku bertemu Tongtong, biarkan aku memastikan dia baik-baik saja. Ini akan kuberikan padamu. Bagaimana aku tahu? Apakah kamu hanya mengambil data sembarangan dan ingin mengusirku? Terserah kamu percaya atau tidak. Jika kamu ingin memenangkan tender, sekarang kamu hanya bisa percaya padaku. Tidak ada cara lain. Bawa anak haram itu ke sini. Baik. Ibu, Tongtong bagaimana? Apakah mereka menyakitimu? Apakah mereka mengganggumu? Ibu tenang saja, aku baik-baik saja. Orangnya sudah kubawa. Barangnya sudah kukirim padamu. Zoufen, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. benar-benar data harga dasar. Tidak kusangka kamu ternyata berguna juga.
Tong Tong, ayo kita pergi. Ibu, kita mau kemana? Sekarang sudah tidak pagi lagi. Terpaksa aku titipkan dulu ke temanku untuk menjaga Tong Tong. Besok kita ke rumah sakit. Mbak, kamu masih ingat pulang? Bu, Acara penting seperti ini pergi tanpa bilang apa-apa, sepertinya kamu tidak menganggapku sebagai ibu mertua. Bu maaf. Aku tiba-tiba ada keperluan mendesak, jadi aku pergi dulu. Lain kali aku pasti kasih tahu kamu sebelumnya. Karena kamu mengaku salah dengan baik, kali ini aku tidak akan mempermasalahkan, kembalilah ke kamar. Tunggu. Pasti bekas gigitan laki-laki. Dia baru masuk beberapa hari ini terlalu tidak tahu malu. Perbuatan memalukan apa yang kamu lakukan di luar? Enggak. Sudah begini kamu masih berani membantah? Bu, jangan gitu. Kamu berani melakukan perbuatan memalukan seperti ini. Kamu takut dilihat orang lain, perempuan yang tidak tahu malu. Aku sudah berkali-kali memperingatkanmu. Kamu masih keras kepala, ayo laksanakan hukuman keluarga. Ya. Jangan. Bu. Nyonya. Kau masih menghalangi, pegang dia untukku. Dasar wanita tak tahu malu. Aku tidak. Aku benar-benar tidak. Bapak Bima. Besok pesankan restoran untukku. Siapkan bunga. Aku ada janji. Baik. Dulu kau seenaknya saja. Setelah masuk ke keluarga Shen, kami masih melakukan hal memalukan ini. Sepertinya kau bosan hidup. Ada apa lagi dengan ibu? Nyonya merasa dia seperti dulu lagi, selingkuh di luar dengan tuan besar. Mengkhianati suami. Wanita ini benar-benar berani ya. Katakan, yang berselingkuh denganmu, pria liar itu sebenarnya siapa? Kalau kamu mau cerita padaku hari ini, aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, kamu masih mau melindungi pria selingkuh itu kan? Baik. Jangan salahkan aku kalau aku bertindak keras. Ambilkan air garam. Baik. Nyonya. Cukup. Kamu sudah pulang. Jam berapa sekarang? Apa yang masih kamu ributkan? Aku sedang mengajar menantu perempuanku, bukan urusanmu. Cepat katakan, siapa pria selingkuh itu? Kalau kamu tidak bilang lagi, aku akan menggunakan cara lain. Tidak ada orang seperti itu. Hari ini, bahkan jika kau bunuh aku, tidak akan ada orang seperti itu. Lihat-lihat, di ambang kematian masih keras kepala. Bima, dia sudah begitu tidak setia pada kakakmu. Kamu masih membelanya. Kalau terus begini, akan ada korban jiwa. Bawa dia kembali. Baik. Sudah. Tunggu. Angkat kepala.
Benar-benar kamu. Ali, Jiangli, aku sudah seharusnya menduga kenapa kamu tidak memberitahuku. Dari awal sampai akhir, kamu terus mempermainkanku. Aku tidak mempermainkanmu. Buktinya sudah ada di depan mata. Kamu masih mau berdalih? Aku hanya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Apa yang terjadi dengan kalian? Sebaiknya kamu punya urusan yang sangat penting untuk dilaporkan. Kalau tidak, besok kamu bisa berkemas dan pergi. Bapak Bima, baru saja diterima video CCTV live dari hotel. Nona yang bernama Ali, saat kamu tidak sadar, memotret file di ponselmu. Bima, dia bersalah pada kakakmu. Sungguh menyebalkan. Kamu jangan sampai menyebabkan kematian. Itu tidak sebanding. Jangan ikuti aku. Baru saja menasihatiku. Sekarang malah lebih marah dariku. Kalian semua dengarkan aku. Jangan biarkan Bapak Bima benar-benar menyebabkan kematian. Baik. Jiangli, kamu sudah tahu siapa aku, tapi berkali-kali mempermainkanku. Apa sebenarnya niatmu? Aku tidak pernah berniat mempermainkanmu. Apa? Kamu sebagai kakak ipar mengajakku kencan di hari Valentine? Hanya ingin berselingkuh dengan adik iparmu ini? Mencari sensasi? Bukan. Aku sebenarnya dari awal sudah ingin memberitahumu. Aku tidak pernah berniat menipumu. Masih berdalih, kamu sejak awal mendekatiku, mempermainkanku, menyelamatkanku di lift. Semua hanya untuk data proyekku, benarkah? Dan aku bodohnya berpikir kamu peduli padaku, mengira kamu juga punya perasaan padaku. Aku di lift. Benar-benar ingin menyelamatkanmu. Sekarang apa lagi yang bisa kamu dalihkan? Bima Santoso, aku memang menginginkan data proyekmu. Tidak salah. Tapi di lift, aku benar-benar ingin menyelamatkanmu. Jiangli. Serang, panggil dokter. Silakan. Bapak Bima. Bagaimana keadaannya? Tenang Pak, tidak ada cedera tulang. Tidak ada cedera tulang. Sudah dibalut, beberapa hari lagi pasti sembuh. Antarkan dokter turun. Baik. Kenapa? Kakak iparku. Kenapa harus dia? Kenapa bau alkoholnya kuat sekali? Kemarin malam minum alkohol. Kenapa Jiangli belum turun? Sarapan saja harus dijemput. Benar-benar tidak sopan. Kemarin malam aku sudah buang penggaris itu. Sekarang bukan zamannya lagi. Kekerasan fisik itu melanggar hukum. Bima, ada apa denganmu? Kenapa kamu selalu membela perempuan itu? Bu, dia adalah menantu yang kamu sendiri susah payah. Ingin dinikahkan dengan putramu. Dia juga. Dia juga istri sah kakakku. Kamu harus memberinya rasa hormat yang paling dasar. Kamu harus memberinya rasa hormat yang paling dasar. Kamu tidak datang untuk sarapan? Masih berdiri di situ?
Oh ya, beberapa waktu lalu kamu sibuk. Aku lupa bertanya padamu. Asistenmu bilang gadis 5 tahun yang lalu kamu sudah menemukannya. Kapan kamu membawanya pulang? Biarkan ibu bertemu. Bagaimana dia? Apakah dia mau menikah denganmu? Kalian berdua mengapa melihatku? Dia sudah menikah. Sayang sekali, tapi iya juga. Sudah 5 tahun semua berubah, itu wajar. Nak, jangan terlalu sedih. Yang lama pergi, yang baru datang. Oh iya, Paman Suwito bilang, putrinya pulang ke tanah air 2 hari lalu. Dia juga bilang, suruh aku mengatur agar kalian bertemu. Aku sudah lihat gadis itu. Dia manis dan lucu sekali. Kamu pasti suka. Baiklah. Atur saja. Itu bagus sekali. Ibu akan mengaturnya hari ini. Dengan begitu, keluarga Shen kita akan punya penerus. Aku sudah kenyang. Kamu juga harus tenang. Jaga Huainan dengan baik. Jika tidak, jangan salahkan aku lain kali kalau aku bertindak keras. Ke sini. Semenit tidak bertemu denganmu, aku akan ke sana. Bapak Bima. Ke sini. Bapak Bima. Ada apa? Ngapain berdiri di sana? Takut ibuku tidak tahu kita pernah tidur bersama? Kalau Bapak Bima tidak ada urusan, aku pergi dulu. Mau apa kau? Kau nyonya besar keluarga Santoso, sungguh profesional menjalankan peranmu. Kenapa? Apa kau benar-benar ingin menikah dengannya setelah kakakku sadar? Supaya menjadi nyonya besar keluarga Santoso? Ini yang aku janjikan di pernikahan. Merawatnya dengan baik. Ini juga yang dikatakan Bapak Bima kepadaku. Aku juga hanya mengikuti perkataan Bapak Bima. Karena kau begitu penurut, apapun yang kusuruh kau lakukan. Mau apa kau? Aku ingin kau menciumku. Tidak. Bima, kau di sini? Jangan keterlaluan. Ibu datang. Ibu. Bima, kamu di sini? Bima Santoso. Jangan keterlaluan. Bima, kenapa aku dengar sepertinya ada suara orang lain di dalam? Kamu salah dengar. Bima, aku ingin bicara denganmu soal putri Paman Suwito. Boleh aku masuk? Katakan saja. Haruskah ibu masuk? Jangan. Minta padaku. Kumohon. Kalau begitu aku masuk ya.
Aku sedang ada urusan. Bicarakan besok saja. Baiklah. Tong-tong, kamu istirahat dulu ya sebentar, dokter akan bawa kamu periksa. Kalau hasil periksa nggak masalah, kamu bisa operasi. Ibu, setelah operasi aku bisa seperti teman-teman lain berlari dan melompat? Tong-tong takut nggak? Ibu tenang aja, Tong-tong akan berani. Kamu memang malaikat kecil, Ibu. Ibu. Kenapa? Tong-tong. Ibu. Tong-tong. Ibu. Tong-tong. Ibu, perutku sakit. Tong-tong. Tong-tong. Kondisi Tong-tong sekarang sangat berbahaya. Dia terkena sirosis hati akut yang disebabkan oleh penyakit jantung. Perlu operasi transplantasi hati, kalau tidak, nyawanya terancam. Aku bisa donor hati untuknya. Golongan darahmu apa? Aku. Golongan darah A. Golongan darah A. Tong-tong golongan darah B. Golongan darah kalian tidak cocok. Kalau dilakukan transplantasi hati akan terjadi reaksi penolakan. Apakah rumah sakit punya donor hati lain? Dokter, aku mohon tolong selamatkan Tong-tong. Dalam setahun banyak orang menunggu donor hati yang cocok Tong-tong, termasuk sirosis akut sangat tidak mungkin dalam waktu singkat mendapatkan donor yang cocok. Dokter, aku mohon. Tolong cari jalan lain, aku benar-benar nggak bisa kehilangan Tong-tong. Apakah kamu punya kerabat atau teman yang punya relasi kuat? Mungkin bisa mencari dari tempat lain donor hati yang cocok. Kalau ada, segera telepon kondisi Tong-tong nggak bisa menunggu. Bapak Bima, keluarga Jiang tidak mendapatkan proyek kita itu. Sepertinya dia tidak mendapat harga dasar kita. Keluarga Jiang tidak mendapat harga dasar tender kita. Kalau begitu sepertinya Jiang Li tidak memberikan data kepada ayah dan ibu tirinya. Bapak Bima, bisakah kamu menyelamatkan Tong-tong? Siapa Tong-tong? Kumohon, cepat datang ke rumah sakit, dia sekarat. Bapak Bima, bisakah kamu mencari donor hati? Tong-tong menderita sirosis hati akut. Perlu transplantasi hati. Jika tidak bisa dalam waktu singkat, nyawanya terancam. Anak ini siapa bagimu? Anakku. Anak? Kamu punya anak? Yang penting sekarang selamatkan Tong-tong. Bapak Bima, aku tahu kau berkuasa. Pasti kau punya cara. Bisa selamatkan Tong-tong, kan? Pasti kau bisa cari donor hati yang cocok. Aku mohon padamu. Dia anakmu. Hatimu tidak cocok untuknya. Kami. Golongan darah tidak cocok. Golongan darahnya apa? Golongan darah B. Golongan darah B. Bapak Bima, jadi dia bukan... Aku bisa memberikan hatiku padanya. Atur operasinya. Kamu akan memberikan hati kepada Tong-tong. Kenapa? Kamu pikir kenapa? Aku bukan dewa, tidak bisa dalam waktu singkat menemukan sumber hati yang cocok. Karena golongan darahku cocok, maka mendonorkan hatiku adalah yang paling tepat. Bukan begitu. Masalah sebesar ini. Kamu mau tidak bicara dengan ibu? Berdiskusi dengan Nyonya Damar. Operasi memiliki risiko. Aku ingin menyelamatkan Tong-tong. Tidak perlu berdiskusi dengan siapapun. Baiklah, silakan ke sini untuk mengurus administrasi. Dia akhirnya tahu Tong-tong adalah anaknya. Tong-tong, jangan takut. Ibu tidak akan membiarkanmu celaka, ibu akan menemanimu di luar. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkan Tong-tong celaka. Terima kasih. Tunggu aku.
Ya Tuhan, lindungi mereka agar baik-baik saja. Bapak Bima dan Tongtong pasti akan baik-baik saja. Operasinya sangat sukses. Tongtong sudah melewati masa kritis. Kalau Bima, bagaimana dengan Bima? Dia juga baik-baik saja, ayah dan anak selamat. Tongtong, kamu sudah bangun? Mama, Ada yang sakit, nak? Tongtong nggak sakit, Mama jangan khawatir. Bibirmu agak kering, haus, tapi kamu baru selesai operasi. Tidak boleh minum air. Mama akan membasahi bibirmu dengan kapas. Bukankah baru selesai operasi? Kok cepat sekali sudah turun dari tempat tidur? Hanya operasi kecil. Aku tidak apa-apa. Dokter sama sekali tidak mengizinkan Bapak Bima datang, khawatir lukanya terbuka, tapi Bapak Bima bersikeras datang katanya dengan melihat Tongtong. Dia jadi tenang. Mama, apakah Om ini yang menyelamatkanku? Dia mendonorkan sebagian hatinya untuk Tongtong. Dia adalah penyelamat nyawa Tongtong loh. Terima kasih, Om. Tenang saja. Nanti kalau Tongtong sudah besar, aku akan bekerja keras membalas budimu. Aku akan baik padamu dan membelikan banyak makanan enak. Tongtong anak yang baik. Kalau begitu aku tunggu Tongtong akan membelikan aku makanan enak. Ini mau apa? Bapak Bima sudah mengatur ruang rawat inap, ingin sekamar dengan Tongtong. Karena kita sama-sama dirawat, lebih baik sekamar dengan Tongtong. Tongtong, Om ingin sekamar denganmu. Boleh? Boleh, aku dan Om adalah sahabat baik. Ada Om jadi tidak bosan. Bapak Bima, saya akan belikan kebutuhan sehari-hari untuk Bapak dan Tuan Muda. Pergilah. Kenapa kau melahirkan Tongtong? Malam itu bagimu hanya satu malam. Bukankah kau tidak menyukaiku? Tongtong. Dia juga anakku, dan dia seperti malaikat kecil datang ke sisiku. Tongtong memang lucu. Aku sudah tahu kau tidak memberikan harga dasar tender yang sebenarnya kepada orang lain. Kau tidak mengkhianatiku. Mencuri dokumen tender itu melanggar hukum. Aku tidak bisa meyakinkan diriku untuk melakukannya. Jiang Li, kau memang keras kepala. Jangan bergerak. Aku baru saja selesai operasi. Kau ingin lukaku terbuka lagi? Kalau begitu, lepaskan aku dulu. Aku menekan lukamu. Sebelumnya lupakan. Sekarang aku tahu keberadaan Tongtong. Kau berniat menyembunyikan Tongtong dengan status sebagai kakak iparku. Terus hidup seperti ini? Jiang Li, aku mau Tongtong. Juga mau kau. Antara kita harus ada hasil. Hei? Ada apa denganmu? Seharian tidak pulang. Cepat kembali ke sini. Kalau ada urusan pergilah dulu. Tongtong biar aku yang jaga. Kamu pikir aku tidak bisa merawat Tongtong? Baiklah. Aku akan kembali besok pagi. Aku pergi dulu. Jiang Li, dasar wanita jalang. Kau berani memberiku dokumen tender palsu. Lihat saja, hari ini aku pasti menghajarmu. Jangan harap aku akan melakukan apapun lagi untukmu. Kau juga jangan berharap bisa memukulku lagi. Kau pikir kau sudah menikah dengan keluarga Shen, menjadi nyonya besar, jadi kau merasa hebat ya? Siapa yang tidak tahu keluarga Shen? Tuan besar adalah orang koma, kau hanyalah alat untuk membawa keberuntungan. Kalian berdua bahkan belum menikah secara sah, tidak resmi dan tidak pantas. Keluarga Shen pasti akan mengusirmu cepat atau lambat.
Jadi, kau ingin menikah ke keluarga Shen, bergantung pada mereka, mimpimu menjadi orang yang lebih tinggi akan hancur total. Kalau begitu, hari ini aku akan menghajarmu sampai mati dulu. Lalu aku akan membereskan bocah jalang kecil itu. Kenapa kau hanya diam saja? Hari ini jika aku tidak membunuhnya, Zhou Fen ini sia-sia hidup. Jiangli, kau memberi kami dokumen tender palsu. Kau benar-benar membuat kami celaka. Kenapa kau masih banyak bicara dengannya? Wanita jalang, layak mati. Siapa yang berani menyentuhnya? Siapa yang berani menyentuhnya? Bapak? Bapak Bima. Berani menyentuh anggota keluarga Shenku? Kamu benar-benar nekat. Maaf, Bapak Bima. Kami tidak mendidik anak perempuan kami dengan baik. Tadi hanya memberinya pelajaran. Bapak Bima, Anda mungkin belum tahu kan, Jiangli ini memang perempuan murahan. Dia punya pria simpanan di luar. Sudah dari dulu pada Tuan Shen yang lebih tua, dia selingkuh. Siapa yang kamu sebut pria simpanan? Bapak Bima, Anda sungguh tidak tahu. Kalau bicara soal ini, juga aib keluarga Jiang kami. Jiangli si perempuan murahan ini, 5 tahun lalu dia main dengan pria simpanan. Malah hamil anak haram, bahkan melahirkannya. Sekarang anak haram itu sudah beberapa tahun usianya. Di pernikahannya dengan Tuan Shen yang lebih tua, saya menyuruhnya bersumpah untuk tidak bertemu anak haram itu. Dia mati-matian tidak mau. Bapak Bima, menurut saya dia dengan pria simpanan itu pasti masih akan berhubungan lagi. Benarkah? Bagaimana kau tahu? Sudah jelas sekali, bertahun-tahun ini, dia tidak mau menikah dengan pria ini, juga tidak memilih pria itu. Pasti hatinya masih memikirkan pria simpanannya. Hentikan. Kamu sendiri berbuat aib, takut dikatakan orang? Jiangli, pada dasarnya dia memang perempuan murahan. Padahal ada Tuan Shen yang begitu mulia, dia tidak setia, masih memikirkan pria lain. Bapak Bima, menurut saya harusnya dia diceraikan total, lalu diusir dari rumah. Cukup! Pria simpanan yang kalian bicarakan adalah saya. Apa? Bapak Bima, mana mungkin pria nakal itu adalah Anda? Jangan bercanda, Bapak. Bapak yang terlihat kepada bercinta denganmu? Bukan, Bapak Bima, Jiangli adalah istri kakakmu. Dia adalah kakak iparmu. Orang yang bersamanya dulu adalah aku. Ayah Tongtong adalah aku. Yang menikah dengannya juga aku. Paham? Apakah Bapak Bima adalah pria itu? Ayah Tongtong. Aku tahu kalian memenjarakan Tongtong, menganiaya Jiangli. Semua hal ini akan aku perhitungkan satu persatu dengan kalian. Umumkan, bekukan semua hubungan dengan keluarga Jiang. Siapapun yang berani berhubungan dengan mereka, dia berarti melawan keluarga Shen. Jangan, Jiangli. Aku adalah ayahmu, juga kakek Tongtong. Mintalah ampun pada Bapak Bima. Ampuni kami. Apa kau ingat aku adalah putrimu? Apa Tongtong adalah cucumu? Selama ini, saat Zhou Fen menyakiti kami, bukankah kau terus membiarkannya? Panggil orang. Seret dia keluar. Jangan. Jangan. Bapak Bima, kami tahu kami salah. Kami benar-benar tahu kami salah. Berilah kami satu kesempatan lagi. Jiangli, bagaimanapun kami adalah keluargamu. Cepatlah bantu kami memohon. Jangan kira aku tidak tahu. Kaulah yang meracuniku. Para penjahat itu, juga kau yang mengaturnya. Jika aku tidak bertemu Bima Santoso, aku akan hancur olehmu. Budi Santoso, periksa dengan baik. Jika mereka telah melakukan hal-hal kriminal atau ilegal apapun, jangan beri ampun. Baik, Bapak Bima. Bawa mereka pergi. Bapak Bima, aku salah. Baru tadi banyak orang ibumu pasti akan segera tahu. Bagaimana ini? Jiangli, apa kau kira hal ini bisa disembunyikan seumur hidup? Tongtong, kamu sudah bangun? Paman, apakah kamu ayahku? Aku ayahmu. Aku tahu kamu adalah ayah. Tongtong akhirnya punya ayah. Ayah aku cerita ya, ibu juga bilang, kamu pergi ke tempat yang sangat jauh. Tongtong baru bisa pulang setelah besar. Tak disangka kamu sudah pulang sekarang. Tongtong senang sekali. Ayah juga senang bisa bertemu Tongtong secepat ini. Ayah tidak akan pergi lagi, kan? Kamu akan selalu menemani Tongtong, kan? Ayah tidak pergi, ayah akan selalu di sisi Tongtong melindungi Tongtong. Anda juga melindungi ibu. Kita bersama melindungi ibu.
Bima, cepat kembali, kakakmu sudah sadar. Apa? Kakakku sadar. Kayak Kamu benar-benar sadar. Bima. Kata dokter, kakakmu bisa sadar itu benar-benar keajaiban. Sepertinya upacara pengusir sial memang berguna. Keluarga Shen setahun penuh kebahagiaan. Oh iya, Wainan, ini istri yang kami ambilkan untukmu, Jiangli. Ngomong-ngomong, Bima yang bantu memilihnya. Jiangli, sini temui suamimu. Cantik juga. Setelah kamu sembuh nanti, kamu dan Jiangli resmi ambil surat nikah. Adakan pesta lagi. Jadi suami istri resmi, sebaiknya beri kami 2 cucu. Itu akan sangat bagus. Tidak bisa. Bima, kakak iparmu dan kakakmu ambil surat nikah dan pesta. Kenapa kamu tidak setuju? Karena dia wanitaku. Bima, kamu. Bima, kamu gila, dia itu kakak iparmu. Kamu tidak boleh berebut wanita dengan kakakmu. Ibu, aku sudah bilang, 5 tahun lalu aku bertemu seorang wanita, aku tidak bisa melupakannya terus mencarinya. Sekarang akhirnya aku temukan. Jiangli adalah wanita yang kucari. Gila, benar-benar gila, Jiangli. Apa kamu yang merayu anakku? Ibu, aku... Tidak ada hubungannya dengan Jiangli, aku yang suka padanya. Dan dia juga melahirkan seorang putra untukku. Apa yang kamu katakan? Sebelum Jiangli menikah, anak laki-laki yang dia lahirkan adalah anakmu. Jiangli katakan sendiri. Ya. Orang itu 5 tahun lalu adalah Bima Santoso. Tongtong. Juga anaknya. Apa kamu yakin? Tidak salah? Bu, bukankah guru besar sudah bilang, asalkan kita menikahi Jiangli, kamu akan punya cucu? Sepertinya yang dimaksud adalah Tongtong, kan? Bukankah kita janjian nonton film? Kenapa belum ada orang? Mama di sini. Namaku Bima Santoso. Usiaku 28 tahun. Suatu malam hujan 5 tahun lalu, aku bertemu seorang wanita. Dia cantik dan baik hati. Teguh dan manis. Aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Yakin bahwa dia adalah satu-satunya untukku. Selama 5 tahun aku tak pernah melupakannya, terus mencarinya dengan susah payah. Tak kusangka dia ada di sisiku. Tak kusangka. Dia juga memberiku seorang anak yang lucu. Aku hampir melewatkannya. Hampir menyakitinya. Untunglah Tuhan masih memberkati, sehingga aku punya kesempatan memegang tangannya lagi. Jiangli, aku Bima Santoso berjanji di sini. Akan selalu mencintaimu, menjagamu, setia hanya padamu. Maukah kau menikah denganku? Mama cepat jawab ya, kalau tidak, cincin yang dipegang Tongtong tangannya sudah capek. Aku mau.